Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ari Revan Channel. Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe, sahabat. Nah, ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat pur burung parrot. Nah, banyak yang nanya, sahabat, purnya apa sih, Mas? Nah, melalui video ini saya coba jelaskan ya, sahabat. Ini saya mau menggiling pur 594 untuk ayam ya. Saya gunakan untuk pur parrot. Boleh nggak sih? Boleh, sahabat ya. Selain pur ayam, saya juga kadang menambahkan pur burung atau biji-bijian ya, seperti biji kedelai, biji kacang kedelai, biji kacang hijau, biji kuaci, millet ya. Saya blender dulu. Di sini untuk millet saya blender kasar, lalu buang kulitnya. Baru deh blender halus isinya ya, karena millet hampir nggak ada dijual yang udah terkupas ya. Kalau untuk biji-biji yang lain seperti biji kedelai atau apapun, biasanya udah ada yang jual dalam bentuk tepung ya. Jadi saya nggak perlu blender tuh, kecuali kuaci ya, saya beli yang sudah terkupas blender. Nah, ini sangat membantu untuk mengirit ya, dimana harga pur parrot itu biasanya lebih mahal ya kan. Jadi dengan ditambahkan lagi dimungkinkan bisa ngirit lah. Tapi untuk saat ini saya tidak menjelaskan tentang biji-biji itu, karena harga bijian sekarang lagi mahal ya, waci mahal, millet mahal. Nah, saya tambahkan aja pur ayam dah. Nah, gitu, seperti itu. Nah, untuk menambahkannya itu sendiri, sahabat, itu bertahap, karena biasanya kalau untuk parrot ini, parrot pasti suka. Aku juga bingung tuh, yang bikin mungkin lebih pinter kali ya. Mungkin udah didesain aromanya, rasanya, mungkin untuk parrot itu pasti suka. Biasanya suka. Jadi ini sangat membantu untuk proses peralihan ya. Bertahap sih, karena biasanya burung-burung parrot yang kita piara itu dari kecil sampai dia menjadi indukan pun masih suka diloloh, bahkan masih suka bubur lolohan ya. Cuman masalahnya untuk produk-produk pur itu sendiri, untuk yang remaja, dewasa, bahkan indukan itu nggak ada yang dalam bentuk lolohan, adanya yang untuk bayi aja. Nah, di sini biar jangan menggunakan pur bayi untuk pur indukan atau pur dewasa, nah saya gunakan seperti ini. Nah, ini sahabat, saya campurkan pur ininya sedikit doang, sekitar ya mungkin 25% ya. Kemudian saya campurkan E4 seperti ini, sahabat. E4 itu sangat bagus untuk proses pencernaan ya. Jadi burung-burung itu udah dewasa pun suka lolohan ya. Vitamin jangan lupa, sahabat, campurin juga. Nah, seperti ini ya. Kekentalannya itu bisa dilihat nanti ya, sahabat, sambil nyimak, sambil melihat, sambil saya jelaskan seperti apa sih. Nah, ini saya mencoba ya berbagi bagi Anda yang kepingin membuat pur atau pur lolohan ya, untuk burung-burung kesayangan Anda, namun sesuai dengan usianya ya. Jangan sampai indukan dikasih lolohan untuk bayi ya kan. Nggak ada salahnya sih, teman. Kalau menurut saya tuh gizinya mah pasti berbeda ya, sahabat. Kebutuhan gizi untuk burung yang dewasa dan indukan serta anakan tuh pasti berbeda. Nah, sedangkan di pasaran tidak ada jual yang dalam bentuk yang lolohan ya. Mungkin suatu saat karena video saya bisa jadi bikin nih. Nah, sahabat, untuk burung-burung yang FF terutama tuh ya, ya kita butuh bubur juga ya, dalam bentuk bubur. Cuman kan biasanya pakai lolohan yang masih kecil, dan burungnya udah tua ya kan. Nah, takut gizinya kurang tepat, di sini saya mencoba membuat bubur itu dengan cara di blender tadi ya, dengan bahan pur yang sudah tersedia seperti avian breeder, spring itu untuk indukan ya, kemudian core itu untuk remaja ya. Kalau kayak Kaiti Robust itu kan jelas untuk bayi ya, seperti Nutribird A21 itu untuk bayi ya. Nah, ini yang saya bicarakan untuk yang remaja dan indukan. Nah, Mas, apakah burung yang masih bayi bisa menggunakan pur ini? Kita bisa bermain, sahabat. Biasanya bayi itu kandungan proteinnya tinggi. Kita sudah tambahkan
bahan yang mengandung protein tinggi seperti bahan kedelai gitu ya. Bahan kacang kedelai tambahkan. Jangan lupa tambahkan juga E4 sahabat ya, karena pur ini biasanya tidak mengandung enzim ya, tidak diperuntukkan untuk bayi. Tapi kalau kita tambahkan E4 insya Allah tidak masalah, karena itu adalah probiotik yang membantu proses pencernaannya. Dan selama ini saya sudah gunakan mungkin lebih dari 3 tahun lebih ya, bahkan dari dulu deh, semenjak saya piara Sankonur saya sudah menggunakan pur ini, jadi nggak ada masalah. Dan mereka kebanyakan mengalami matang kelamin juga dengan tepat ya, artinya kalau sudah 2 tahun biasanya mereka sudah produksi gitu. Oke sahabat, kembali ke pakan pur tadi. Nah seperti inilah saya membuatnya dengan perbandingan kurang lebih 1:2 ya. Duanya itu adalah airnya atau E4-nya. E4 ini saya sudah molase ya sahabat, dicampur dengan molase atau air gula ya, didiamkan. Setelah baunya sudah enak, asam segar, itu tertanda bakterinya sudah aktif. Nah sahabat, ada lagi nih sahabat, untuk koktail saya ini nggak mau pakai bubur lolokan, tapi kalau saya kasih butiran pur, dia dikorek-korek, diambil dibuang gitu. Nah dengan cara dibikin bubuk seperti ini, mereka justru nggak dibuang, langsung dimakan, dikunyah. Nih lihat nih sahabat ya, saya akan coba kasihkan nih ke cepuk. Ini biasanya untuk 2 hari sahabat, 1 sendok ini untuk 2 hari cukup, habis biasanya. Nih kalau udah di atas 4 hari nggak habis ya dibuang. Biasanya sih habis sahabat, selalu habis tuh, dia makan terus tuh ya kan, makan tanpa jeda ya. Nah itu aja, kalaupun makan dia nggak dibawa, tetap di atas cepuk, jadi kalau jatuh dia jatuhnya ke cepuk juga. Nah ini untuk Mong juga suka nih sahabat tuh, Mong juga suka gaya seperti Sankonur, dia dibikin bubur lolokan dulu seperti ini tuh ya sahabat. Jadi di sini saya hanya berbagi, yang mungkin ada masukan silakan kasih masukan. Kalau misalkan ini membantu Anda ya untuk mengirit ya, mengirit artinya tepat guna sahabat ya. Jadi kalau kita beli bijian itu aku rasa 60% itu adalah kulitnya ya kan, kurang lebih 60% lah, 50-60% adalah kulitnya. Jadi kita beli kulit akhirnya jadi sampah, terbuang. Nah dengan cara seperti ini kemungkinan 90% itu termakan ya, kemungkinan besar minimal 90% termakan, bisa lebih ya sahabat. Jadi tepat guna ya. Kita beli 15 kilo ya kan, misalkan 10 kilo ya kan, nah 9 kilo termakan. Tapi kalau beli bijian belum tentu ya, bisa 6 kilo yang terbuang ya. Jadi di saat bijian lagi mahal gini, kita juga harus mengirit menggunakan pakan tepat guna seperti ini adalah solusi ya. Dicampurkan dengan bahan-bahan yang mungkin lebih murah seperti tadi yang saya jelaskan, itu juga sangat membantu. Oke sahabat, kiranya cukup dari saya, semoga bermanfaat dan silahkan bagi Anda yang mau mencobanya. Nah bantu ya sahabat supaya channel ini terus berkembang, bantu like, comment, dan subscribe, kalau perlu share ya sahabat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.